Bayangkan, 18 kursi pelatih di liga tertinggi negeri ini, hanya satu yang ditempati orang Indonesia. Apakah ini tanda liga kita makin maju dan berkelas dunia? Atau justru cermin bahwa kita sedang kehilangan kemampuan untuk berdiri di atas kaki sendiri? Musim baru Super League sebentar lagi bergulir. Satu berita menyita perhatian. Dari 18 klub, hanya satu yang mempercayakan timnya kepada pelatih asli Indonesia. Sisanya diisi nama-nama dari luar negeri, dari Eropa, Amerika Latin, hingga Asia. Banyak yang memuji, ini tanda kemajuan. Kita terbuka, kita belajar dari yang terbaik, liga kita makin diakui dunia. Tapi banyak juga yang bertanya dengan hati gelisah. Apakah ini benar-benar prestasi atau justru awal mula penurunan yang kita sembunyikan di balik hasil kemenangan sesaat? Sisi yang terlihat seperti prestasi. Mari kita jujur melihat sisi lainnya. Kehadiran pelatih asing membawa perubahan yang nyata. Mereka membawa sistem taktik yang lebih terstruktur, disiplin permainan yang lebih tegas, dan cara mempersiapkan pertandingan yang lebih mendalam. Pemain kita belajar hal baru, cara membaca permainan, menjaga posisi, hingga memahami data analisis yang dulu jarang didapatkan. Secara tampilan, liga kita terlihat lebih profesional. Nama-nama pelatih berpengalaman menarik perhatian dunia, dan kualitas pertandingan pun terasa lebih teratur. Dari sudut pandang itu, ada hal yang terlihat seperti kemajuan. Tapi pertanyaannya, kemajuan untuk siapa? Dan sampai kapan hal ini bisa kita pertahankan? Beginilah komentar dari fans sepak bola nasional. Berhenti meratapi nasib hanya karena kurang berprestasi. Kalau pelatih lokal benar-benar mumpuni, tak perlu menunggu belas kasih tawaran, pasti datang sendiri. Faktanya, banyak yang masih berpegang pada pola pikir kuno, enggan mempelajari analisis data maupun taktik modern, dan begitu kalah, langsung menyalahkan wasit, lapangan, atau keberuntungan. Kehadiran pelatih asing bukan penggusuran, melainkan penyaringan alamiah yang mampu beradaptasi bertahan, yang kaku menolak maju tersisih. Itu logika industri, bukan konspirasi. Jangan campur adukan soal kewarganegaraan dengan kualitas. Selama bertahun-tahun saat mayoritas kursi masih diisi orang lokal, kita melihat permainan berantakan, pola taktik tak terbaca, dan tim sering amburadul di pertandingan krusial. Kini dengan pelatih asing, struktur permainan makin jelas, disiplin posisi makin terjaga, dan liga makin diperhitungkan. Haruskah kita memaksakan pilih orang lokal hanya demi simbol? Padahal hasilnya belum tentu lebih baik. Itu disebut politik identitas, bukan keputusan sepak bola. Kita tidak sedang menyerahkan nasib ke tangan orang asing, tapi meminjam pengalaman yang belum kita miliki sendiri. Membangun sistem pelatihan butuh puluhan tahun, sementara kebutuhan untuk maju mendesak. Pelatih asing membawa metode yang sudah teruji di tingkat dunia, dari manajemen beban latihan hingga strategi berbasis data yang bisa dipelajari staf lokal yang bekerja bersama mereka. Menolak kesempatan ini berarti memilih tertinggal jauh lebih lama tanpa alasan yang masuk akal. Ini bukan soal persaingan sehat, ini soal kita kehilangan arah. Dari 18 kursi, tersisa satu itu bukan tanda standar naik. Itu tanda kita gagal mencetak pelatih yang cukup dipercaya oleh sesama kita. Pelatih asing datang membawa janji cemerlang, tapi banyak yang tak paham budaya, tak tahu cara berkomunikasi dengan pemain kita, dan begitu kontrak habis langsung pergi tanpa meninggalkan jejak berarti. Kita hanya mengisi kursi, bukan membangun kemampuan. Jangan tertipu. Prestasi liga yang tampak membaik tidak berarti sepak bola kita maju itu hanya tampilan luar. Lihat tim nasional, terus merosot, taktik sering tak jelas, dan sulit membangun pola permainan berkelanjutan. Mengapa? Karena pelatih asing datang untuk hasil instan, bukan membangun sistem. Kita memenangkan pertandingan, tapi kalah membangun fondasi, dan itu kerugian yang butuh waktu lama untuk pulih. Pengalaman tidak jatuh dari langit. Pengalaman itu didapat saat diberi kesempatan memimpin, membuat keputusan, dan belajar dari kesalahan. Kalau kita terus menutup pintu bagi pelatih lokal untuk memegang kendali tim besar, dari mana mereka akan matang? Kalau setiap kali ada kesulitan, kita langsung memanggil orang lain. Kita tidak akan pernah punya pelatih yang berani mengambil tanggung jawab besar, dan itu kesalahan kita sendiri. Mari kita bahas dari sisi yang merupakan tanda penurunan, karena di balik kemilau itu ada tanda-tanda peringatan yang tak boleh kita abaikan. Pertama,
Ini adalah kegagalan sistem pembinaan. Jika selama puluhan tahun, kita hanya mampu menghasilkan satu pelatih yang dipercaya memimpin tim di liga tertinggi, berarti ada yang salah dengan cara kita mendidik, memberi kesempatan, dan membina pelatih sendiri. Bukan karena pelatih lokal kurang pintar, tapi karena mereka jarang diberi kesempatan belajar, gagal, dan bangun kembali di level tertinggi. Kedua, kita sedang merusak masa depan sepak bola nasional. Dari mana nanti kita akan mencari pelatih untuk timnas kita? Jika tidak ada pelatih lokal yang terbiasa mengelola tekanan, menyusun strategi menghadapi lawan berkelas, dan memimpin tim besar nanti, kita akan selamanya harus mencari orang dari luar negeri untuk memimpin tim kebanggaan kita sendiri. Dan itu bukan tanda kemajuan, itu tanda ketergantungan. Ketiga, kita kehilangan kebijaksanaan yang tak bisa diajarkan dari luar. Pelatih lokal memahami budaya kita, karakter pemain kita, cara berkomunikasi yang tepat, dan cara menyatukan hati tim di tengah tekanan. Pengetahuan ini tidak bisa dibawa oleh pelatih asing yang datang hanya untuk 1 atau 2 musim, lalu pergi. Ketika kita mengabaikan mereka, kita membuang bagian penting dari identitas sepak bola kita sendiri. Jadi kembali ke pertanyaan awal, apakah ini prestasi atau penurunan? Jawabannya, bukan keduanya secara mutlak, tapi lebih condong ke risiko yang berbahaya. Kita tidak akan maju dengan menutup diri dari dunia. Memang benar, kita butuh belajar dari luar. Tapi, kita juga tidak akan menjadi bangsa sepak bola yang hebat jika selamanya kita tidak percaya pada kemampuan anak bangsa sendiri. Prestasi sejati itu bukan ketika kita punya pelatih asing paling mahal atau paling terkenal. Prestasi sejati itu adalah ketika pelatih lokal bisa bersaing secara setara dan dipercaya memimpin tim besar, dan terkadang bahkan lebih baik dari mereka. Mari kita bacakan kembali komentar netizen atas hal ini. Klaim tidak diberi kesempatan itu alasan murahan. Di bidang apapun, di negara manapun, orang yang berbakat dan berprestasi pasti ditemukan. Masalahnya, banyak pelatih lokal yang merasa berhak mendapat posisi tanpa harus membuktikan apa-apa, padahal mereka jarang menambah wawasan, jarang berprestasi secara konsisten, dan sering berdalih dengan alasan tidak relevan. Di dunia sepak bola profesional, tidak ada jaminan kesempatan, hanya ada bukti kemampuan. Pemilik klub menanggung modal dan risiko terbesar, jadi wajar jika mereka memilih yang paling terpercaya. Mengapa harus mempertaruhkan musim penuh pada orang yang belum pernah menangani tekanan liga tertinggi? Padahal, ada calon dengan rekam jejak yang jelas. Menuntut mereka memprioritaskan pelatih lokal sama saja meminta orang lain berkorban demi kepentingan politik itu. Tidak adil bagi klub, pemain, maupun pendukung yang menanti hasil. Kita menjadi bangsa yang tak percaya pada dirinya sendiri. Pemain lokal harus berjuang 2 kali lebih keras mendapat tempat. Pelatih lokal harus membuktikan diri berkali-kali lipat, sementara pelatih asing bisa datang dengan rekam jejak biasa saja, tapi langsung diberi kepercayaan penuh. Apa pesan ini untuk anak-anak muda yang bermimpi menjadi pelatih? Bahwa menjadi yang terbaik di negeri sendiri pun belum tentu cukup jika Anda tidak berasal dari tempat lain. Keberhasilan yang digantung pada orang lain itu tidak punya akar. Kita bisa saja memenangkan gelar juara dengan pelatih asing, tapi begitu mereka pergi, semuanya berantakan kembali. Tidak ada warisan pengetahuan yang mendalam, tidak ada kesinambungan sistem, hanya jejak yang hilang begitu kontrak berakhir. Itu bukan kemajuan. Itu menyewa kemajuan dengan harga yang mahal. Ini bukan persaingan. Ini pilih kasih. Pelatih lokal sering dipecat setelah 1-2 hasil buruk, sementara pelatih asing diberi kesempatan bertahan meski kinerjanya tak lebih baik. Pelatih lokal bekerja dengan anggaran terbatas dan fasilitas kurang lengkap, pelatih asing mendapat dukungan penuh. Jika aturannya berbeda, jangan berani bilang siapa yang lebih baik, karena mereka tidak pernah berlari di lintasan yang sama. Keterbukaan adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan. Lihat negara maju di segala bidang, mereka menerima tenaga ahli dari mana saja, bukan menutup diri karena takut kalah bersaing. Justru bangsa yang terus-menerus merintih soal kepunahan diri saat orang asing datang itulah yang sebenarnya tidak percaya diri. Kita tidak sedang menggantikan pelatih lokal selamanya. Kita sedang menaikkan standar agar suatu hari nanti pelatih lokal yang benar-benar berkelas bisa tampil lebih menonjol. Sahabat,
Perdebatan ini tak perlu berakhir dengan siapa menang atau kalah, karena kita semua berjuang untuk sepak bola yang sama. Ke pasar pagi, membeli kelapa. Singgah sebentar mengambil ikan. Pelatih asing membawa ilmu nyata. Siapa yang akan mewariskan ke depan? Kita boleh terbuka pada dunia, boleh belajar dari siapa saja. Tapi ingatlah, pelatih asing boleh datang dan pergi, itu jalannya waktu. Namun sepak bola Indonesia tetaplah milik kita dan kendalinya harus tetap di tangan kita. Jangan bangga hanya karena kemenangan sesaat. Banggalah ketika kita mampu berdiri tegak atas kekuatan sendiri. Semoga kelak kita melihat lebih banyak nama lokal memimpin tim-tim besar. Saat itulah kita tahu, kita sedang membangun, bukan sekadar menyewa kejayaan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Dukung terus timnas kita sampai di ujung prestasi. Terima kasih.